Jadi besok itu ibu-ibu saya lagi, insyaallah masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kajian rutin pembahasan kitab akidah, pembahasan rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir, khususnya pembahasan kematian dan huru-hara akhir zaman serta kengerian yang akan terjadi nanti di padang mahsyar. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang selalu memudahkan kita duduk di taman-taman surga. Karena majelis ilmu adalah taman-taman surga. Majelis ilmu seperti ini taman surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Kalau kalian berjalan melewati taman-taman surga, farta'u, maka duduklah bersama mereka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga? Kata Nabi SAW, hilqud dzikr, hilqud dzikri. Taman surga itu adalah halaqah-halaqah dzikir, majelis ilmu. Halaqah dzikir yang dimaksud adalah majelis ilmu, tempat kita bertanya kepada ahli ilmu. Itu yang disebut dengan halaqah dzikir, majelis ilmu, tempat kita bertanya kepada ahli ilmu, kepada orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri." Tanyakanlah oleh kalian kepada orang-orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengetahui, kalau kalian tidak tahu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Ahlul dzikri di dalam ayat tersebut adalah ahli ilmu, bukan orang-orang yang berzikir-zikir
sebagaimana yang difahami oleh kebanyakan orang. Bukan. Jadi halaqah zikir bukan halaqah orang-orang yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha. Bukan. Allah, 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 bukan. Bukan itu. Itu bukan majelis zikir. Walaupun yang dibaca adalah zikir. Karena orang-orang yang suka berzikir dengan berjamaah di masjid atau di lapangan atau di mana saja, maka itu bukan taman surga. Karena berzikir secara berjamaah setelah sholatkah, di lapangankah, atau di mana saja, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak ada contohnya. Jadi taman surga, kata Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in kibar, tabi'in besar, adalah majelis ilmu yang mengajarkan tentang halal dan haram, yang mengajarkan tentang akidah, yang mengajarkan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sering duduk di majelis ilmu, maka dia sedang duduk di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pahala ilmu itu. Pahala menuntut ilmu luar biasa. Malaikat menaungi, mengistighfarkan. Baik kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kajian kita pada minggu yang lalu, kita sedang membahas tentang perkara sholat jenazah. Nah, ini mudah-mudahan cepat selesai sehingga nanti kita bisa menyambung kembali pembahasan kematian. Jadi bisa cepat masuk kepada hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, pada huru hara di akhir zaman ini, dan juga bagaimana nanti di padang mahsyar. Minggu yang lalu kita telah membahas beberapa hal. Pertama, ingat-ingat ini kajian kita minggu lalu. Pertama, mengikuti sunnah akan mendatangkan cinta Allah dan pengampunan dosa-dosa. Ya. Jadi kalau awak ikut sunnah, dosa-dosa kita gugur. Kalau awak ikut sunnah Nabi SAW, cinta Allah datang, turun. Nah, ini kajian kita minggu lalu diantaranya. Yang kedua, berbuat bid'ah akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali kita berbuat bid'ah, jangan. Jangan sekali-sekali kita beribadah tapi tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Jangan. Ya. Jangan sekali-sekali kita beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Jangan. Karena nanti yang turun laknat Allah Azza wa Jalla, dalilnya sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, Allah menghalangi pelaku bid'ah untuk bertaubat sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Gitu kan? Orang yang biasa berbuat bid'ah terhalang untuk bertaubat. Terhalang, susah dia untuk bertaubat. Karena ibadah yang kerajukan itu tanpa ilmu, dia menganggap benar. Dia meyakini ibadah itu adalah suatu kebenaran. Susah untuk bertaubat, terhalang untuk bertaubat sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Nah, ini sudah kita bahas. Kemudian yang keempat, di minggu yang lalu, jika mau mensolatkan jenazah maka lihat waktunya. Ya, lihat waktunya. Jangan sampai mensolatkan jenazah di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Nah, itu ya. Ketika bila waktu-waktu yang dilarang, ketika matahari katabi, ya, satu. Tapi itu tidak boleh. Sampai tunggu 15 menit. Ketika matahari sedang kemudian yang kedua sedang di tengah-tengah bana, sebelum dia tergelincir ke arah barat. Lalu apalagi ketika matahari akan terbenam. Kemudian yang kelima, solat jenazah dilakukan secara berjamaah. Nah, ini sudah kita bahas.
Kalau jumlahnya hanya 7 orang, maka 3 orang ada dalam satu saf barisan pertama. Kalau 7 orang, di belakang imam 3 orang, kemudian di belakang itu lagi 2 orang, di belakang itu lagi dua orang. Dibuat 3 barisan. Karena keutamaannya untuk pengampunan oleh mayit, untuk jenazah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Lalu siapa yang berhak menjadi imam? Siapa yang berhak menjadi imam di dalam salat jenazah atau juga salat yang lainnya? Karena untuk jadi imam itu tidak sembarangan. Termasuk juga imam salat jenazah. Yang berhak menjadi imam dalam salat atau juga salat jenazah, yang pertama adalah sultan. Tahu sultan? Penguasa, pemimpin. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hazim atau Salamah bin Dinar, seorang tabi'in. Tabi'in tadi pagi saya sebutkan sahabat, kemudian tabi'in, kemudian apa? Tabi'in tadi pagi kan. Kebetulan membahas tentang masuk surga tanpa hisab. Terbahas tentang beberapa sahabat tabi'in, kemudian tabi'in. Salamah bin Dinar seorang tabi'in. Beliau menyaksikan kematian Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Ketika akan mensolatkan jenazah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, kemudian Al-Husain bin Ali mengatakan kepada gubernur Madinah yaitu Sa'ad bin Al-As ketika itu, sambil menepuk pundaknya, majulah jadi imam. Katanya, majulah jadi imam. Kalau saja ini bukan termasuk sunnah, maka aku tidak akan menyuruh engkau menjadi imam. Kata Al-Hasan Al-Husain bin Ali. Karena di antara Al-Husain dan Sa'id ketika itu sedang terjadi ketegangan. Begitulah para sahabat dahulu, begitulah para tabi'in dahulu. Walaupun mereka berselisih pendapat atau terjadi ketegangan antara yang satu dengan yang lain, akan tetapi kalau sunnah tetap didahulukan. Walaupun saling bertegangan, saling berbeda pendapat, akan tetapi yang sunnah tetap didahulukan. Beda juga awak, beda dengan kita. Awak kadang-kadang tersinggung dengan kaji, dijaga, di stop kajinya, tak boleh ngisi kajian, macam-macam, ya kan? Beda. Ada pemimpin tersinggung oleh pengajian, atau saya perhentian tuh ngaji itu. Nah, gitu. Beda dengan kita, para tabi'in terdahulu. Mereka tidak mau meninggalkan sunnah Nabi sedikit pun juga, tidak mau. Karena Nabi SAW telah bersabda, la yu'amman ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Jangan seorang mengimami orang lain di dalam kekuasaannya. Rawahu Muslim. Kalau seandainya ada presiden, maka presidenlah yang kita dahulukan jadi imam. Kalau seandainya ada presiden, tapi dengan syarat presiden ini baik bacaannya, bagus tajwid dan tahsinnya, dan dia memiliki hafalan Al-Quran. Kalau tidak, nggak boleh juga. Jangan. Majulo beko membaca Al-Fatihah, centang perenangnya baca Al-Fatihah, berubah makna, nggak boleh. Tidak boleh. Mentang-mentang presiden, mentang-mentang gubernur, mentang-mentang bupati, mentang-mentang wali nagari, gitu. Lalu jadi imam, padahal bacaannya salah, tidak baik, tidak bagus. Walaupun dia berhak menjadi imam, kalau ada pemimpin dalam masjid. Kalau tidak baik bacaannya, maka tidak boleh juga.
Tapi kalau bagus bacaannya, tajwidnya, tahsinnya lebih hafal, maka dia lebih berhak jadi imam. Kalau ada gubernur jadi imam. Kalau ada bupati, maka dia jadi imam. Begitu seterusnya. Akan tapi dengan syarat sultan atau penguasa ini adalah orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Kalau tidak bagus bacaan Al-Qur'annya, serahkan kepada yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Kata Nabi SAW, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Kata Nabi SAW, yang berhak mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, yang paling bagus tajwid dan tahsinnya. Paling baik itu bagus tajwidnya, betul makharijul hurufnya, betul sifatul hurufnya. Karena orang kalau salah baca Al-Quran beda makna. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi, ghair itu huruf kerongkongan, huruf tenggorokan. Tenggorokan atas. Ada dua di situ. Ghain dengan kha. Ghain dengan kha, itu tenggorokan atas. Kha, ghain. Dia baca khairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Buruknya jalan orang-orang yang sesat. Atau baca khairil maghdubi alaihim. Bagusnya jalan orang-orang yang sesat. Amin, kata jemaah di belakang. Berbahaya kan? Khair dengan ghair itu beda makna. Ghair itu tidak artinya. Jangan, tidak. Khair artinya baik. Sedikit aja terpeleset, bahaya, berubah makna. Yang berhak mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau dalam bacaan mereka sama, dua orang sama bacaan, bagus bacaannya, bagus tajwidnya, bagus tahsinnya, sama-sama bagus. Baca ronya. Kudu orang tuh. Ada orang yang bagus tajwidnya, bagus tahsinnya, begitu juga hafalannya sama. Baca ronya. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau dalam bacaan mereka sama, bagaimana? Fa a'lamuhum bisunnati, kata Nabi SAW. Maka yang paling berilmu, yang paling, kalau ada dua orang tuh lihat, yang paling berilmu, yang mengerti sunnah menjadi imam. Ya, kalau ada dua orang sama-sama bagus tajwidnya, tahsinnya, sama-sama memiliki hafalan, lihat siapa yang lebih berilmu. Gitu. Siapa yang lebih berilmu, dia yang menjadi imam. Fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau dalam sunnah, dalam ilmu mereka sama ternyata sama-sama berilmu ini dua-duanya. Ternyata sama-sama bagus bacaannya, sama-sama berilmu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fa aqdamuhum hijratan, maka yang berhak menjadi imam adalah yang paling dahulu hijrah. Hijrahnya, siapa yang dahulu tinggal di siku? Itu seperti itu misalnya. Siapa yang dahulu tinggal di siku? Siapa yang dahulu tinggal di sini? Seperti itu Nabi SAW. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau dalam hijrah mereka sama, fa aqdamuhum silman, maka siapa di antara mereka yang dahulu masuk Islam? Kalau seandainya mereka dahulu kafir, siapa yang dahulu masuk Islam? Rawahu Muslim. Jadi kalau di antara dua orang itu dahulunya kafir kemudian masuk Islam, maka yang dahulunya
jadi imam adalah yang dahulu masuk Islam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Jadi yang berhak menjadi imam adalah orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Begitu juga sholat jenazah. Begitu juga dengan sholat jenazah lihat. Nah, kalau tidak ada orang yang alim di situ, ya keluarganya, ahlul bait. Cari yang mengerti, yang mengerti tentang fikih sholat. Kalau tidak, serahkan kepada yang alim, orang yang berilmu. Lalu bagaimana dengan posisi imam dalam sholat jenazah? Posisi imam dalam sholat jenazah. Kalau jenazah itu adalah orang yang laki-laki, maka imam berdiri di bagian kepalanya. Kalau jenazah itu adalah perempuan, maka imam berdiri di bagian pinggulnya, tengahnya. Kalau laki-laki di mana? Bagian kepala, tagak imam. Kalau perempuan, bagian tengah pinggulnya. Sebagaimana hadis dari Abu Ghalib Al-Khayyan yang menceritakan, aku pernah menyaksikan Anas bin Malik mensolatkan jenazah seorang laki-laki, faqama inda ra'sihi, maka Anas bin Malik berdiri di dekat kepalanya. Laki-laki berdiri di kepalanya. Setelah jenazah itu diangkat, maka datang kembali jenazah seorang perempuan dari Quraisy, kaum Quraisy. Kemudian dikatakan kepada Anas bin Malik, ya Abu Hamzah, wa Abu Hamzah, hadhihi janazatu fulanatin ibnati fulan. Ini adalah jenazah fulanah binti fulan. Fa shalli 'alaiha, salatkanlah dia. Salatkanlah dia. Fa shalla 'alaiha, maka Anas bin Malik mensolatkannya. Anas bin Malik mensolatkannya. Fa qama wasṭaha, lalu Anas bin Malik berdiri di bagian tengah tubuhnya, tengah badannya. Karena wanita. Jangan terbalik. Jangan sampai terbalik. Ketika melihat perbedaan posisi berdirinya imam kepada jenazah laki-laki dan perempuan, Abu Ghalib bertanya, ya Abu Hamzah, wa ya Abu Hamzah, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu haitsu qumta? Wahai Abu Hamzah, apakah Rasulullah berdiri seperti engkau berdiri? Wa minal mar'ati haitsu qumta? Begitu juga kepada jenazah perempuan seperti engkau berdiri? Kata Anas bin Malik, ya benar. Rasulullah berdiri, kalau laki-laki berdiri bagian kepalanya, kalau wanita bagian pinggulnya. Kaum muslimin wa muslimat rahimani rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan jumlah takbir dalam sholat jenazah? Jadi setelah berdiri di bagian kepala atau pinggulnya, kalau dia laki-laki bagian kepala, kemudian wanita adalah pinggulnya. Lalu bagaimana dengan jumlah takbir di dalam sholat jenazah? Takbir di dalam sholat jenazah boleh 4 kali, boleh 5 kali, atau boleh 9 kali. Boleh. Takbir dalam sholat jenazah itu boleh 4 kali, boleh 5 kali, dan boleh 9 kali. Boleh 9 kali takbir. Sebagaimana Nabi SAW lah pernah coba sih kok takbir 5 kali, takbir 6 kali misalnya, atau 7 atau 9 kali. Dia pernah. Kalau seandainya ambo jadi imam sholat jenazah dan ibu-ibu jemaah belum tahu tentang ini, lalu tiba-tiba saya memimpin sholat jenazah dengan takbir 9 kali, Pak. Ibu nak di belakang. Hapus. Kalau tak tahu, Pak. Kok 9 kali takbir tu? Di mana teh? Aneh kan? Aneh itu. Bagi orang-orang yang tak tahu selama ini. Kenapa aneh menurut mereka?
tidak belajar sunnah, tidak belajar Islam. Islam tidak dipelajari, apalagi akidah dan tauhid tidak dipelajari, sehingga banyak kaum muslimin ini jatuh kepada syirik. Bahaskan tadi, mana yang lebih banyak orang kafir daripada orang muslim? Lebih banyak orang kafir, orang musyrik. Lebih banyak orang musyrik. Di dalam tubuh Islam juga begitu. Mana yang lebih banyak orang yang belajar tauhid dengan tidak belajar tauhid? Lebih banyak yang tidak belajar tauhid. Aneh itu. Karena orang tidak banyak yang tidak belajar sunnah begitu juga. Mana orang yang di dalam Islam begitu. Mana yang lebih banyak orang berbuat bid'ah daripada orang yang ikut sunnah? Yang lebih banyak berbuat bid'ah. Lebih banyak mereka yang mengerjakan Islam tidak di atas ilmu, karena tidak belajar. Jadi takbir dalam sholat jenazah boleh 4 kali, boleh 5 kali, boleh 9 kali. Sebagaimana Nabi SAW ketika mensolatkan jenazah Hamzah, begitu beliau memerintahkan agar jenazah Hamzah dipindahkan ke arah kiblat. Thumma kabbara alaihi 9. Kemudian beliau bertakbir untuk Hamzah 9 kali. Berapa kali Rasul takbir untuk jenazah Hamzah? 9 kali. Rawu atau berani dengan sanad yang sahih. Begitu juga dengan Ali radhiyallahu anhu. Dahulu ketika mensolatkan jenazah, beliau pernah bertakbir 6 kali, 5 kali dan 4 kali. Ali pernah takbir 6 kali, pernah takbir 5 kali dan pernah takbir 4 kali. Kana Aliun radhiyallahu anhu yukabbiru ala ahli Badrin 6. Dahulu Ali radhiyallahu anhu ketika mensolatkan jenazah korban perang Badar, beliau bertakbir sebanyak 6 kali. 6 kali takbir solat jenazahnya Ali. Wa ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mensolatkan jenazah para sahabat Nabi SAW, beliau bertakbir 5 sebanyak 5 kali. Berapa kali? 5 kali. Pernah takbir 6 kali, pernah takbir 5 kali Ali radhiyallahu anhu. Wa ala sairin nasi 4. Ketika mensolatkan jenazah yang lain, beliau bertakbir sebanyak 4 kali. Boleh tak takbir kita 5? Boleh tak? Boleh kan? Takbir solat jenazah boleh 5, apalagi 4. Ini sudah ma'ruf, sudah banyak orang tahu. 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, 9 boleh. Boleh. Rawu at-Tahawi, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan yang lain. Jadi takbir dalam salat jenazah boleh 4 kali, boleh 5 kali, boleh 6 kali dan boleh 9 kali. Boleh. Atau apa yang baca Ustaz kalau seandainya lebih dari 4 kali? Ya baca doa diulang-ulang, doa untuk diri kita dan untuk mayit, ulang-ulang boleh. Atau tidak baca doa ya tidak apa-apa, silakan takbir saja, tidak ada masalah. Boleh. Bahkan riwayat lain menyebutkan tidak ada batasan jumlah takbir. La waqta wala adada. Tidak ada batasan waktu dan tidak ada batasan jumlah takbir. Abu Daud. Bahkan tidak ada, dalam riwayat lain disebutkan tidak ada batasan jumlah takbir. Oleh karena itu, ketika sholat jenazah minimalnya kita takbir 4 kali minimalnya kita takbir 4 kali dalam sholat jenazah minimalnya. Kalau boleh tambah 5, 6, 9 boleh. Minimalnya 4 kali. Akan tetapi ketika takbir dan mengangkat tangan untuk mensolatkan jenazah, maka mengangkat tangan hanya di awal saja. Nah,
Mangkek tangan itu hanya di awal. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihah, Allahu Akbar. Tidak lagi angkat tangan. Lah. Mengangkat tangan hanya di awal. Sedangkan takbir kedua, takbir ketiga dan seterusnya, maka tangan lagi tidak diangkat. Tangan tidak diangkat. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan anna Rasulullah kana yarfa'u yadayhi 'alal janazati fi awwali takbir takbirati. Ya hadisnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa mengangkat kedua tangan beliau untuk mensolatkan jenazah fi awwali takbiratin, di awal, hanya di awal takbir. Thumma la ya'ud. Nah ini nih. Thumma la ya'ud, kemudian pada akhir, pada takbir berikutnya, la ya'ud, tidak diulang lagi mengangkat tangan. Paham tak? Kalau ya tak paham gua. Nah, mengangkat tangan hanya di awal. Mengangkat tangan hanya di awal. Begitu juga salat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, begitu ada salat Idul Fitri, nanti khusus pembahasan itu dalam fikih. Dalam fikih Bulughul Maram nanti pembahasannya. Ini khusus salat jenazah dulu. Hanya di awal. Di awal. Jadi Allahu Akbar hanya di awal. Allahu Akbar. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah, kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Kita baca selawat. Allahu Akbar, kita baca doa untuk mayit. Allahu Akbar 4 kali. Setelah itu boleh baca doa untuk diri kita, untuk mayit, dan boleh juga langsung salam. Nanti kita sebutkan ini, kita ulang. Nah, jadi mengangkat tangan pada salat jenazah hanya di takbir pertama saja. Hanya di takbir pertama saja. Lapan nak cuba siko. Aneh tak? Ini hadisnya sahih. Kalau kita mau buka-bukaan, kita ingin buktikan secara ilmiah hadis sahih, boleh. Tentang sanad hadis ini, perawi hadis ini, bisa kita buka. Ya, bisa kita buktikan hadis sahih atau tidak. Jadi mengangkat tangan ketika sholat jenazah hanya di awal, hanya di awal. Takbirnya 4 kali, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat, kelima atau sampai 9, itu tidak lagi mengangkat tangan, hanya di awal. Dan ketika mengangkat tangan, ibu-ibu perhatikan ini, ya. Ketika mengangkat tangan, maka posisi telapak tangan sama seperti sholat wajib yang 5 waktu. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati. Rasulullah ketika memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya, rafa'a yadayhi maddan. Beliau mengangkat kedua tangannya dengan maddan, dengan dibentangkan. Merdeka, dibentangkan seperti ini. Menghadap ke kiblat, tidak model doh. Nah, indak model doh. Allahu Akbar, tak ada dia. Telapak tangan jangan diaduk-aduk ke telinga. Lah, belajar solat ini sekilas saya sebutkan sifat solat Nabi sekilas. Nanti kapan-kapan saya urut dari awal sampai akhir. Sifat solat Nabi. Sifat solat Nabi. Tapi jangan tekan aja pulang. Kadang-kadang macam ibu-ibu lah gelisah mu, lah kena pulang memang. Ampun lah semangat dah. Lah semangat mu deh. Ya, nanti kita urut dari awal sampai akhir. Nah ini ketika
telapak tangan menghadap ke kiblat, dibentangkan jauh dari kujur. Kedua telapak tangan dibentangkan menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat sambil berdiri dan bertakbir. Nah, seperti ini. Berdiri ya. Tangan dibentangkan mengarah ke kiblat, bukan seperti ini. Ini tidak ada dalilnya. Allahu Akbar. Apalagi begini, Allahu Akbar. Itu mengada-ngada itu. Model ikosin tidak ada dalilnya. Apalagi aduh lah, ikut aja lah. Ya cara mengangkat tangannya. Lihat hadis Abu Humaid As-Sa'di. An Abi Humaid As-Sa'di radhiyallahu anhu qala, Abu Humaid As-Sa'di radhiyallahu anhu beliau menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati istaqbala qiblata wa rafa'a yadayhi. Nabi SAW, Rasulullah kalau berdiri untuk solat, coba cari hadisku. Ada tak niat-niat solat dalam ini? Ada enggak niat-niat solat usolli fardhu isya arba'ah rakaat ini? Ada tak? Ada Rasulullah membacakan niat-niat solat usolli. Ini hadisnya. Karena Rasulullah SAW, Rasulullah ketika berdiri untuk solat, idza qama ila solat, beliau berdiri untuk solat, berdiri. Idza qama ila solat, berdiri untuk solat. Istaqbala qiblata, lalu menghadap kiblat. Istaqbala qiblata, menghadap kiblat. Wa rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, mengangkat tangan. Ketika Rasul ketika solat, menghadap tagak, berdiri, menghadap ke kiblat dan mengangkat tangan. Wa qala, kemudian Nabi SAW berkata, wa qala Allahu Akbar. Nabi SAW bertakbir. Nabi SAW bertakbir. Lihat Nabi SAW ketika memulai solat, beliau langsung mengucapkan takbir Allahu Akbar. Tidak ada dalam hadis ini lafaz niat usolli. Tidak ada. Tidak ada. Rasulullah apabila berdiri untuk solat, beliau menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, takbir. Ini dalam hadisnya. Adakah lafaznya usolli? Tidak ada. Nabi SAW tidak memulai dengan lafaz-lafaz niat seperti usolli dan yang lain. Akan tetapi Nabi SAW memulai dengan takbir. Atau di mana tak niat? Yang niat dalam hati. Lah kata gakwa, ini solat zuhur, ini solat asar, ini solat maghrib, Allahu Akbar, atau bayang di fikiran awak, ini solat zuhur, ini solat asar, ini solat maghrib, ini solat isya. Itu sudah niat. Itu sudah niatnya itu dalam hati. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Dalam surah Al-Hadid, letaknya di dalam hati. Sebagaimana Nabi SAW mencontohkan bahwa beliau berdiri kemudian mengangkat kedua tangannya dan beliau langsung bertakbir. Sedangkan cara bertakbir dan mengangkat kedua tangan bisa juga dilakukan dengan 3 cara. Nih, perhatikan ibu-ibu, cara mengangkat tangan ketika sholat. Begitu juga masuk sholat jenazah. Ada 3 cara di dalam mengangkat tangan ketika sholat. Mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu nomor pertama tuh. Allahu Akbar. Yang kedua, mengangkat kedua tangan sebelum takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sebelum takbiratul ihram. Berarti apa? Maksudnya? Mengangkat kedua tangan sebelum takbiratul ihram. Berarti mangkit tangan dulu. Perhatikan. Allahu Akbar. Kalau tadi yang serentak Allahu Akbar. Yang kedua Allahu Akbar. Mangkit tangan dulu baru takbir. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan sebelum takbiratul ihram.
Mengangkat kedua tangan setelah takbiratul ihram. Berarti takbir dulu. Allahu Akbar. Mana dalilnya? Mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram, sebagaimana Ibnu Umar menyebutkan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fi shalah. Kata Ibnu Umar, aku melihat, kata Ibnu Umar, Nabi SAW memulai takbir dalam salat, rafa'a yadayhi hina yukabbira. Rafa'a yadayhi hina yukabbira. Beliau mengangkat kedua tangannya yukabbira, ketika bertakbir, sedang bertakbir. Yukabbira fi'il mudhari', kata kerja sedang terjadi pekerjaan. Itu yukabbira, sedang terjadi pekerjaan. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya yukabbira ketika bertakbir, bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar. Hatta yaj'alahuma adwa mankibai, sampai menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu. Kalau sejajar, tanganku menghadap, tadi kan tangan dibentangkan menghadap ke kiblat, kemudian sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Nah, sejajar. Laki-laki dan perempuan sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ya, sama. Nah, menghadap ke kiblat, ini hadisnya. Ibu perhatikan. Allah, sejajar dengan bahu. Ini menghadap ke kiblat. Tidak, jari-jari tidak renggang dan juga tidak rapat. Nah, tidak rapat juga tidak renggang, seperti ini. Menghadap ke kiblat, sejajar dengan bahu. Ya, hatta yaj'alahuma adwa mankibai, sejajar dengan kedua bahu. Rawal Bukhari, Al-Baihaqi, An-Nasai. Jadi tangan sejajar dengan kedua bahu kita, sedangkan mengangkat tangan bersamaan dengan takbiratul ihram. Ini yang pertama ini. Allahu Akbar. Nah, ingat itu. Kemudian cara yang kedua, mengangkat kedua tangan sebelum takbiratul ihram. Berarti mengangkat tangan dulu baru takbir. Sebelum takbiratul ihram, angkat tangan dulu. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu, seperti ini. Salat jenazah juga seperti ini. Allahu Akbar, baru takbir. Hadisnya sebagaimana Ibnu Umar menyebutkan dalam hadis di beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah. Rasulullah kalau berdiri untuk salat, rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibai. Beliau mengangkat kedua tangannya, angkat tangan dari Rasul dulu sampai kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Hanya angkat tangan dari Rasul dulu. Setelah itu thumma kabbara, kemudian beliau bertakbir. Mangkek tangan dulu, lah telipek di atas dado, kemudian baru beliau bertakbir. Allahu Akbar. Rawi Muslim, Abu Dawud. Yang pertama tadi mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Itu yang pertama. Boleh ditukar-tukar, boleh diganti-ganti. Mungkin kadang-kadang bersamaan dengan takbir Allahu Akbar, kadang-kadang angkat tangan dulu Allahu Akbar, boleh diganti-ganti biar tidak bosan. Karena Rasul mengajarkan 3 cara. Kalau kita hidupkan sunnah, wah itu pahalanya besar. Kadang-kadang Allahu Akbar, kadang-kadang Allahu Akbar. Diganti-ganti. Ya, ini diajarkan seperti ini oleh Nabi SAW. Kamu awak selalu kalau tidak solat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat, kata Nabi SAW. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Sudahkah kita pelajari solat Nabi, tata cara sifat solat Nabi SAW yang seperti ini nih? Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, mengangkat tangan setelah takbiratul ihram.
Berarti Pak, takbir dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. Dalam hadis ini, hadis dari Malik bin Al-Huwairith, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah bertakbir, bertakbir Nabi dulu, Allahu Akbar, rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihi udhunayhi. Setelah beliau bertakbir Allahu Akbar, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya sampai mensejajarkan kedua tangannya dengan kedua telinganya. Ini sejajar dengan kedua telinga, dengan daun telinga boleh. Jadi dua, boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan daun telinga. Lah, boleh sejajar dengan bahu dan boleh sejajar dengan daun telinga. Jadi perhatikan ibu-ibu sini. Nah, dia nampak? Yang di belakang tonggak, dia nampak tak? Hai. Dia tak ada yang lalok. Nah, begitu. Jadi sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Takbirnya, takbir dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ada kiblat, baru lipat tangan. Boleh. Ya, ini tiga cara. Dalam hadis ini tangan sejajar dengan kedua daun telinga. Jadi boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan kedua daun telinga. Akan tetapi dalam hadis ini mengangkat kedua tangan setelah takbiratul ihram. Kemudian selanjutnya Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan ala sadrihi, di atas dada. Di atas dado letak, tidak diparui dong. Tidak diparui kanan, apalagi diparui kiri, ya, orang salat Allahu Akbar. Ada kan? Orang salat Allahu Akbar. Ada ini banyak. Cobalah jadi angku itu salat, orang-orang Lampung salat, di mana letaknya lipet tangannya di sebelah kiri. Ini banyak di mana-mana sampai sekarang. Tidak mau berubah. Ini dalilnya, wahaiku, ini dalilnya, ini hadisnya. Tidak mau berubah. Ngeyel. Pakak. Gitu. Benar. Tidak mau. Sudah berulang-ulang dalilnya disampaikan oleh para ustaz. Tidak mau mendengar. Diletakkan apa hadisnya dari Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadayhi al-yumna 'ala yadihi al-yusra." Aku pernah salat bersama Rasulullah, kata Wa'il bin Hujur, aku pernah salat bersama Rasulullah SAW dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kemudian di mana diletakkannya? Ala sadrihi, diletakkan di atas dadanya. Fis sadar, di atas dada. Bukan di perut. Tak ada dalil. Ada dalil tapi palsu, lain. Ada dalil tapi palsu ini. Dhaifun jiddan, terputus sanadnya. Letakkan di atas, bukan di perut, bukan di samping kanan, bukan di samping kiri, akan tetapi ala sadrihi, di atas dada. Dengan cara wa wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra, meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan kiri. Ya, tiga cara dalam hadis ini. Arusri wasa'id, tiga caranya. Ya. Ketika bertakbir dengan tiga cara tadi, Allahu Akbar, ikut sejajar dengan bahu atau daun telinga, lalu diletakkan di atas dada. Cara melipat tangan di atas dada juga tiga caranya dalam hadis ini. Rawi Muslim, Ahmad, Abu Daud. Tiga caranya. Boleh diletakkan seperti ini. Kaffihil yusra, di atas pergelangan. Ya. Kemudian digenggam pergelangannya. Arusri,
rusuk, pergelangan tangan, rusuk, pergelangan tangan digenggam. Begini. Ini nampak? Ya? Nampak kan? Pergelangan digenggam begini letaknya, atau digenggam, atau wasa'id di atas lengan, di lengan bawah begini. Boleh model kuah, boleh seperti ini, boleh begini, cara meletak di atas dada, boleh hanya begini, boleh begini. Dalam hadis lain seperti ini. Kemudian begini, 3 caranya, digenggam atau begini. Kemudian boleh seperti ini. Tapi jangan pindah-pindahan. Allahu Akbar. Itu pagarah namanya teman. Cie-cie pakai. Ya. Jangan dipindah-pindah lo, goyang-goyang lo sudah kecil ustaz. Boleh pindah-pindah, boleh tukar-tukar. Kalau pergelangan saja yang dipegang dari awal sholat sampai selesai, ya begini saja. Jangan diganti-ganti. Diganti satu jenis dalam sholat itu, satu jenis. Ya bacaan sholat juga begitu sepertinya. Nanti kita bahas di lain waktu tentang sifat sholat Nabi ini dari awal sampai akhir. Kan ibu seperti ini sampai di sini baru bisa saya jelaskan. Ya. Jadi kaum muslimat rahimani rahimakumullah, setelah kita bersedekap dengan benar dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka dalam sholat jenazah kita langsung membaca surat Al-Fatihah. Lapis waktu apa caranya? Pilo. Besok pagi ada orang jadwal ulang, berang kok. Candu asrama. Taruh. Selesai setelah kita bersedekah dengan benar dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka dalam sholat jenazah kita langsung membaca surah Al-Fatihah. Anna sunnata fi salati 'alal janazati an yukabbira al-imam. Bahwa sunnah di dalam sholat jenazah adalah imam bertakbir. Thumma yaqra'a